Belajar bahasa Korea di Shelter Changwon, Korea Selatan. Halo, apa kabar semuanya? Kumaha tuh kalian kabarna? Damang. Jadi di video kali ini aku tuh sekarang lagi persiapan mau belajar bahasa Korea di Shelter Changwon. Jadi ini aku ceritanya sebelum berangkat ke shelter, aku persiapkan dulu semuanya. Aku udah mandi, aku udah beres-beres kamar juga. Dan sebelum berangkat ke shelter, aku sempatkan dulu untuk skincarean karena memang suhu di Korea sekarang lagi dingin-dinginnya. By the way, aku ini pakai skincare by Anua karena memang produk ini sangat bagus buat kulit saya. Muka saya yang tadinya banyak noda hitam karena jerawat, sekarang agak berkurang. Bukan endorse ya, tapi ini memang kenyataannya. Oke. Dan ini ceritanya kita mau berangkat karena memang ini udah menunjukkan pukul 8.48. Dan by the way, aku nggak sendiri. Di sini ya aku bareng teman. Dia juga mau berangkat bareng bersama saya untuk belajar bahasa Korea di Shelter Changwon. Teman-teman sepenerbangan saya juga banyak yang tanya, di tempat kamu masih ada sih shelter? Di tempat aku nggak ada, udah pada tutup. Kalau masih buka mah, aku juga pengen masih mau belajar, katanya gitu. Jadi katanya untuk shelter yang udah pada tutup itu berada di bagian atas Korea ya, antara Seoul, Ansan, Incheon, dan daerah sekitarnya. So, untuk kalian yang berada di kawasan provinsi Gyeongsang-namdo, kalian bisa belajar bahasa Korea di Shelter Changwon. Oke, lanjut. Jadi ini ceritanya kita berada di Bosejong Ryojang untuk menunggu bus yang akan melewati Shelter Changwon dengan menggunakan Ilban Bus yang bernomor 107 menuju Masan. Perlu diketahui, transportasi umum yang ada di Korea itu sangat tepat waktu. Jadi kalian bisa melihat jadwal bis di monitor yang ada di setiap halte bis lainnya. Dan ketika kita mulai masuk ke dalam bis, jangan lupa kita ucapkan annyeonghaseyo dan juga tap ya. Di sepanjang perjalanan ini lumayan agak sepi ya, karena memang ini hari Minggu. Jadi orang-orang Korea kalau hari Minggu itu waktunya untuk istirahat dan berkumpul bersama keluarga. Jadi bis yang kita naikin ini itu melewati industrial kompleks yang ada di kota Changwon. Banyak sekali pabrik-pabrik yang ada di sini, mulai dari pabrik CNC, MCT, barang elektronik, bahkan sampai peleburan loh. Dan ini kita ceritanya udah sampai di sekitar Shelter Changwon yang ada di Masan. Bukan hanya teman-teman dari negara Indonesia, akan tetapi dari berbagai negara juga ada loh. Contohnya seperti dari negara Vietnam, Kamboja, Filipina juga ada, dan masih banyak lagi negara yang lainnya. Banyak sih yang tanya, kenapa sih Mas Riyadi, kan kamu udah di Korea, ngapain belajar bahasa Korea lagi? Ya emang sih aku sekarang udah berada di sini di Korea. Ya tapi nggak ada salahnya juga loh untuk belajar bahasa Korea lagi, biar tambah jago gitu. Karena jika kita bisa menguasai bahasa Korea, kita juga bisa berganti visa dari E9 ke E7 dan bisa membawa anak istri atau saudara kandung yang ada di Indonesia. Dan juga kamu bisa memiliki nilai plus untuk bisa berkarir di Korea. Jadi untuk kalian yang sedang belajar bahasa Korea di Indonesia, semangat ya. Semoga kalian cepat menyusul aku di sini. Oke guys, jadi ini ceritanya kita udah sampai di depan Waeguk Ingenroja Jiwon Center, atau yang artinya Pusat Bantuan Tenaga Kerja Asing, atau biasa yang kita sebut sebagai shelter yang ada di daerah Masan, Changwon, Korea Selatan. Dan ini kita mulai masuk. Sebelum aku masuk ke kelas, aku nganterin teman dulu yang mau daftar karena memang dia baru pertama kali datang ke sini. So, aku nganterin dia dulu ke kantornya. Setelah itu aku cepat-cepat untuk bergegas pergi ke kelas karena memang waktunya udah mepet banget dan udah ada kelas, dan pastinya aku udah terlambat sih karena memang kita kelasnya ada di paling atas di rooftop. Jadi aku merasa ngos-ngosan, maklum lah faktor. Untungnya ada teman sekelas juga dari negara Nepal yang datang terlambat. Dan pembelajaran bahasa Korea pun dimulai. Gurunya juga orang Korea loh. Sebenarnya sih pembelajarannya memang sama dengan pembelajaran yang kita pernah belajar di Indonesia. Cuman di sini kita tuh belajar langsung bersama orang Korea asli, belajar mengenai tata bahasa Korea, mengenai munhwa Korea, budaya Korea. Jadi saya lebih excited belajar bahasa Korea lagi. Dan ini ceritanya kita lagi break time 10 menit dan lanjut belajar lagi. Setelah itu kita pulang. Dan sebelum pulang kita diberi tugas dulu pekerjaan rumah alias PR gitu ya. Dan ketika aku lagi ngerekam, tiba-tiba Son Seung-nimnya bilang, itu lagi apa, kamu ngerekam apa? Aku jawab, aku lagi membuat konten untuk TikTok. 이거 뭐예요? 걔요. 응? for TikTok. 메이트요. 누가 친구랑?
Terus kata Sunsengnimnya, apakah itu teman? Apakah itu istrimu? Ya aku jawab iya aja deh, biar cepet gitu. Ini tugasnya, nanti kita isi ya. Oke. Sebenarnya memang ada kelas lagi untuk percakapan bahasa Korea untuk mengasah kemampuan kita, gaya berbicara kita bahasa Koreanya. Cuman memang karena ada keperluan lagi yang lainnya, jadi aku putuskan untuk pulang terlebih dahulu. Tapi aku sempatkan dulu untuk ngopi-ngopi dan bercengkrama sembari minum kopi bareng teman-teman. Kita mah anak kemarin sore baru masuk, di sana itu geng-geng senior ya. Jadi kita sebagai anak-anak junior, kita hanya bisa minum kopi sementara mereka makan-makan gitu ya. Enggak kok, bercanda. Jadi beliau-beliau itu atau mereka-mereka itu yang memandu kita para junior untuk belajar bahasa Korea di shelter. Mulai dari bagaimana cara kita mendaftar untuk belajar bahasa Korea di shelter, ujian untuk mendapatkan kelas di shelter, dan juga ketika kalian lagi butuh bantuan untuk bagaimana caranya mengubah visa dari E9 ke E7, dan mereka nanti akan menginformasikan hal tersebut kepada orang kantor untuk berkonsultasi. Oke lanjut, jadi ini kita ceritanya udah selesai pembelajaran bahasa Korea. Karena memang waktu pembelajarannya hanya 2 jam setiap hari minggunya. Jadi aku sangat senang sekali untuk bisa belajar lagi bahasa Korea di shelter. Dan ini ceritanya kita akan menuju ke Bosejong Ryojang untuk menunggu bisnya. Ini juga kita bareng teman-teman kelas dari negara Vietnam. Untuk kalian yang lagi mau belajar bahasa Korea lagi di shelter, kalian bisa DM ke saya ya. Dan untuk kalian yang udah nonton video saya, hatur nuhun kamsahamnida. Jangan lupa follow, like, dan share ke media sosial lainnya. Bye-bye.